Baik, adik-adik mahasiswa, saya akan melanjutkan tadi bahasan kita sudah sampai pada prinsip tata kelola, yaitu kerangka kerja tata kelola sudah disampaikan tadi yang menyangkut 4 core value. Eee, Kemudian dari 4 core value tersebut yaitu fairness, kemudian, eee fairness, responsibilitas, transparansi, dan akuntabilitas tadi sudah dijelaskan dan ini mengikuti dari prinsip-prinsip yang dianut oleh International Finance Corporation. Sementara itu, setelah kita mengetahui mengenai prinsip-prinsip tata kelola menurut IFC, maka saya juga ingin menjelaskan mengenai mekanisme tata kelola perusahaan. Nah, mekanisme tata kelola perusahaan tentunya jika disesuaikan dengan struktur organisasi, maka wewenang tertinggi itu adanya di rapat umum pemegang saham. Nah, RUPS memiliki kekuasaan tertinggi di mana para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan matang keputusannya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Kemudian setelah keputusan diambil, RUPS akan memberikan seluruh wewenang pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, artinya bahwa semua keputusan akan nanti didelegasikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi sesuai dengan tanggung jawab atau fungsi mereka masing-masing. Jika wewenang pengawasan tentunya ada di Dewan Komisaris dan pelaksanaan dari keputusan itu adanya di Dewan Direksi. Kemudian berdasarkan mekanisme tersebut, maka pengurusan perusahaan dan pelaksanaan setiap keputusan, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa itu menjadi ranahnya Dewan Direksi. Dan pada hal pengawasan, sebagaimana poin kelima, ini ada pada Dewan Komisaris. Kemudian direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan dan akan dibantu oleh sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Corporate secretary itu dalam konteks governance bertanggung jawab kepada perusahaan dalam konteks dapat mewakili perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait perusahaan kepada publik. Kemudian direksi juga dibantu oleh audit internal. Nah, meskipun audit internal itu adalah perannya adalah peran pengendalian, tapi ada dalam tubuh Dewan Direksi, yaitu bagian dari struktur organisasi. Oleh karena itu, meskipun fungsinya melakukan pengendalian dan menilai pelaksanaan salah satunya adalah internal control atau satuan pengendalian internal yang ada dalam perusahaan, yang mana itu adalah menilai kepatuhan dari direksi dan jajarannya terhadap pengendalian internal tersebut, tetapi tetap menjadi bagian auditor internal menjadi bagian dari direksi. Oleh karena itu, hasil dari penilaian atau hasil dari audit internal tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada komite audit, karena komite audit itu memiliki peran konsultatif bagi auditor internal. Kemudian perusahaan juga melakukan audit independen atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Karena laporan terutama untuk perusahaan publik wajib laporan keuangannya diaudit, karena auditor eksternal itu menjalankan outsider control ya, atau pengendalian dari luar ya, sebagai pihak luar selain dari mekanisme pasar. Nah, tentunya fungsi auditor internal ini adalah memberikan jaminan atas kualitas laporan keuangan perusahaan publik ya, melalui hasil auditnya yang ditunjukkan dalam bentuk opini yang diberikan. Baik, kemudian ini ada ringkasan prinsip governance korporat di Indonesia. Prinsip governansi korporat ini dijiwai oleh 4 pilar. Ya, menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi, perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan. Lalu dalam prinsip governansi itu yang pertama mengatur fungsi pengurusan pengawasan korporasi,
kemudian yang kedua mengatur proses dan luaran direksi serta komisaris, kemudian mengatur pemilik sumber daya yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan governance korporat. Nah, ini mengatur pemilik sumber daya yang akan menerima, ya ini bisa shareholder dan juga di sini stakeholder atau para pemangku kepentingan. Nah, prinsip-prinsip indikator dari prinsip-prinsip governance yang masuk di dalam yang terdiri dari 4 pilar tersebut adalah sebagai berikut ya. Perilaku beretika ada 5 pilar, kemudian ada 5 indikator, kemudian akuntabilitas ada 3 indikator. Dan transparansi ada 3, demikian juga dengan keberlanjutan. Lalu struktur dan implementasi prinsip governance korporat di Indonesia, itu struktur pedomannya adalah sebagai berikut, terdiri atas prinsip, rekomendasi, dan panduan. Prinsip itu menjelaskan substansi luaran yang diharapkan dari implementasi governance korporat, kemudian setelah dijelaskan luarannya, lalu rekomendasi yang akan diberikan, yaitu praktek governance korporat yang diterapkan oleh korporasi untuk mencapai substansi luaran yang tercermin dalam prinsip-prinsipnya seperti dalam rangka untuk memperbaiki governance perusahaan, lalu ada panduan atas rekomendasi dan praktik yang direkomendasikan untuk diimplementasikan berdasarkan terapan atau jelaskan. Terapkan atau jelaskan atau yang disebut dengan apply and explain. Nah, ini rekomendasi panduan ada 6 unsur. Yang pertama, praktek governance korporat berstandar global dan yang melengkapi praktek yang wajib untuk dilaksanakan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Mendorong praktek governance korporat terbaik sesuai dengan kebutuhan korporasi dalam menciptakan nilai berkelanjutan. Kemudian penerapan panduan secara substantif dan direksi serta komisaris perlu mempelajari dan memahami panduan yang ada. Kemudian direksi perlu memastikan karyawan sepenuhnya memahami dan menghargai manfaat governance korporat, ya, proses, prosedur, baik melalui program pelatihan maupun komunikasi yang kuat. Ya, jadi membangun persepsi yang sama perlu dilakukan pelatihan, tidak sekedar sosialisasi saja. Dan ketika di dalam implementasinya pun perlu dinilai sejauh mana mereka terutama karyawan atau diperiksa atau dinilai ya, tepatnya diassess sejauh mana mereka memahami tentang governance korporat. Kemudian korporasi wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan bagaimana rekomendasi dan panduan pelaksanaan dengan menyertakan bukti seperti aturan korporasi, piagam, kebijakan di situs web. Jika rekomendasi dan panduan tidak dapat atau belum diterapkan atau tidak relevan, korporasi juga harus memberikan penjelasan mengapa. Penyampaian alternatif mekanisme yang dilaksanakan sebagai pengganti rekomendasi juga perlu disampaikan. Nah, pada poin 6 itu cerminan dari transparansi organisasi atau perusahaan atau korporat. Jika informasi-informasi yang mendasari implementasi atau penegakan governance di korporasi itu dapat diakses oleh para pengguna atau user atau berbagai pihak atau pemangku kepentingan mudah untuk aksesnya, maka ini mengindikasikan bahwa transparansi perusahaan itu benar-benar dilakukan. Jadi tidak sekedar dalam bentuk laporan pengungkapan dalam bentuk annual report, sustainability report, kemudian catatan atas laporan keuangan. Tapi indikator transparansi perusahaan juga tercover dari kemudahan publik untuk mengakses informasi penting yang diperlukan. Kemudian prinsip governance korporat yang tadi sudah diuraikan jika ditunjukkan dalam skema akan seperti ini.
Prinsip yang mengatur organ penyelenggara itu ada 3, yaitu peran dan tanggung jawab direksi serta komisaris. Kemudian yang kedua, komposisi remunerasi direksi, dewan komisi dan dewan komisaris. Yang ketiga, prinsip hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga, ini menjelaskan contracting theory ya, yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian prinsip mengatur proses dan luaran organ, ada perilaku etika yang menjadi dasar pelaksanaan etika dalam organisasi, kemudian atau perusahaan, kemudian manajemen risiko, pengendalian intern dan kepatuhan, serta pengungkapan dan transparan. Kemudian prinsip yang mengatur penerima manfaat dan pelaksanaan governansi korporat itu ada 2, yaitu hak pemegang saham dan hak pemangku kepentingan. Jadi nggak hanya pemegang saham saja, tapi semua pemangku kepentingan. Nah, uraian dari gambar ini disampaikan secara rinci dalam bentuk tabel berikut ini yang bisa adik-adik mahasiswa nanti pelajari lebih jelas. Kemudian ini adalah ketentuan umum dari Undang-Undang PT, bisa nanti dipelajari lebih lanjut. Lalu ini adalah struktur governance single board, model Anglo-Saxon, di mana General Meeting of Shareholder atau RUPS ya, dan ada Board of Commissioner, Board of Director, yang langsung di bawahnya ada Executive Management. Dan ini beberapa hal yang bisa Anda baca dan Anda pelajari. Ya. Nah, ini struktur good corporate governance sebagai salah satu contoh adalah sebagai berikut. RUPS ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dan di bawah Dewan Komisaris ada Komite Audit, di bawah direksi ada Corporate Secretary dan Satuan Pengawasan Internal. Baik, kemudian apakah desa wisata juga perlu memiliki tata kelola kelembagaan atau governansi kelembagaan? Tentu sangat penting. Nah, hal ini sejalan dengan pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada desa wisata Bumi Wangi, di mana dari hasil yang dimulai dengan survei dulu diketahui bahwa sebetulnya potensi-potensi dari desa wisata Bumi Wangi itu relatif banyak ya. Yang pertama, mayoritas penduduk di usia produktif, kemudian